Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 17. Tang Xiu melirik Su Shangwen dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat dia mendengus dingin padanya. Amarah Su Shangwen memuncak saat ia ingin menyeret keponakannya yang brengsek ini. Ia menggulung lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Tang Xiu, brengsek! Kau bertanya siapa aku? Aku pamanmu. Kau bilang aku tidak bisa mendisiplinkanmu sebagai orang yang lebih tua? Minta maaf padaku dan kembalilah ke sekolahmu, kalau tidak, aku akan menyuruh kepala sekolah untuk langsung mengeluarkanmu dari sekolah dan mencabut kualifikasimu untuk ujian masuk perguruan tinggi. Tang Xiu mencibir. Paman? Pamanku bajingan. Ah, aku tahu. Kau ingin menjadi bajingan itu, kan? Lagi pula, bukankah kau sudah membeli dewan sekolah dan memaksa mereka untuk mengeluarkanku dengan cara apapun? Baiklah, aku menunggu. Jika kau benar-benar mampu, pergilah. Kita lihat apakah sekolah akan mengeluarkanku atau kau akan membuat wajahmu tercoreng oleh aimu sendiri. Di sampingnya, alis Long Zhenglin berkerut dalam. Kemampuannya untuk mengenali orang melalui nada dan suasana hati mereka bagus, jadi dia yakin bahwa pria di depannya adalah paman Tang Xiu. Namun, sikap dan perlakuan seperti itu dari seorang paman kepada keponakannya bahkan lebih buruk dari seekor binatang. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Tang Xiu. Dia menatap Su Shangwen dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, "Aku tidak peduli siapa dirimu. Kau mempermalukan Tang Xiu, dan ini sama saja dengan mempermalukanku, Long Zhenglin. Lebih baik kau pergi sekarang, kalau tidak aku akan membawamu keluar." Baru sekarang Su Shangwen menyadari bahwa masih ada seorang pemuda di samping Tang Xiu. Namun, dia sudah lama terbiasa bersikap angkuh dan sombong di hadapannya dan di sekitar kerabatnya. Dan seorang anak muda sekarang berteriak-teriak di depannya, membuatnya semakin marah. Berani sekali ya? Keponakanku yang bajingan ini harus diberi pelajaran. Urus saja urusanmu sendiri, buang kentutmu dan pergilah. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran juga. Kemarahan Long Zhenglin memuncak saat dia membentak. Apakah kamu percaya kamu memiliki kemampuan untuk mengajariku? Selain ayahku, tidak pernah sekalipun tuan muda Long Zhenglin ini takut pada siapapun. Dengan ekspresi pucat dan dingin, mata Tang Xiu yang marah menatap Su Shangwen saat dia berbalik dan berkata, Long Zhenglin, berbicara dengan orang-orang menyebalkan seperti dia hanya akan membuang-buang waktu kita, ayo pergi. Long Zhenglin menatap Su Shangwen dengan sikap provokatif saat dia menggerakkan kakinya dan mengikuti Tang Xiu pergi. Berhenti. Su Shangwen menghentikan mereka berdua dengan ekspresi marah saat dia menyerbu keluar. Langit benar-benar terbalik. Jika aku, Su Shangwen, tidak membersihkan dua bajingan kecil sepertimu hari ini, aku akan mengganti nama keluargaku. Omong kosong apa ini? Sebuah seringai terdengar dari kerumunan yang berkumpul di sekitarnya. Gong Dalong mengambil koper dan melangkah maju ke hadapan Su Shangwen. Ia sudah mengenali Tang Xiu, karena ia pernah melihat fotonya sebelum datang ke Star City. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berani memprovokasi penyelamat tuannya. Ekspresi Su Shangwen sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan melangkah maju dan menghentikannya di tengah jalan. Dia melirik Gong Dalong dan samar-samar bisa mengetahui statusnya serta merasakan sedikit sikap yang mengesankan darinya. Sikapnya sedikit melemah meskipun dia menjawab dengan perasaan tidak nyaman. Siapa kamu? Apakah kamu di sini untuk menengahi dan mencampuri urusan orang lain? Gong Dalong mengabaikan Su Shangwen dan meletakkan kopernya. Ia berdiri di depan Tang Xiu dan menyapa dengan hormat. Tuan Tang, saya Gong Dalong. Tuan saya mengirimkan salam hormat untuk Anda. Tang Xiu mengangguk pelan. Ia menatap wajah persegi Gong Dalong, alisnya tebal, matanya besar dan dalam, tanpa sedikit pun aura jahat atau licik. Kita bicarakan masalah kita nanti saja. Gong Dalong membungkuk dalam-dalam ke arah Tang Xiu, lalu berbalik menghadap Su Shangwen dan berkata, mengenai siapa aku, banyak orang di Star City mengenalku. Jika kau punya waktu, kau bisa mencari tahu tentangku. Selain itu, Tuan Tang adalah tamu kehormatanku, dan bukan seseorang yang bisa kau hina dengan bebas, jika tidak, konsekuensi yang harus kau tanggung akan sangat berat.
Su Shangwen menatap Gong Dalong dengan ekspresi tidak percaya. Dia terdiam cukup lama sebelum menunjuk Tang Xiu dan menjawab. Kamu bilang, dia tamu terhormatmu. Apa-apaan ini? Lelucon dunia. Tidak ada yang mengenalnya lebih dariku. Kamu tidak mungkin salah mengira dia dengan orang lain, kan? Mataku tidak buta. Gong Dalong menjawab dengan nada serius. Melihat sikap Gong Dalong yang acuh tak acuh dan tegas, sedikit dendam tiba-tiba muncul di hati Su Shangwen. Ia segera meraih ponselnya dan mengambil foto Gong Dalong, menambahkan beberapa teks, lalu segera mengirim pesan itu. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Su Shangwen menerima telepon dan mendengar seseorang berbicara. Kemudian, dia menutup telepon setelah berkata, Aku tahu. Aku tahu siapa dirimu. Kau hanyalah murid pertama Jerui Dao yang menghasilkan banyak uang dari perjudian, ya? Gong Dalong, aku tahu bahwa gurumu telah jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dan sekarang kau mengejar Tang Xiu, apakah kau sudah gila? Kemarahan tampak di wajah Gong Dalong. Namun, saat dia hendak marah, sebuah suara yang lebih cepat darinya datang. Kupikir aku mendengar gonggongan anjing dari jauh. Tidak heran, banyak orang berkumpul di sini. Chen Xizong dan Long Hanwen berkumpul, dan orang yang berbicara adalah Chen Xizong. Su Shangwen tercengang. Dia seorang pengusaha, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Chen Xizong dan Long Hanwen? Dibandingkan dengan kedua pria ini, mereka hanyalah gunung menjulang yang harus dia kagumi. Hanya saja dilihat dari makna kata-kata Chen Xizong, seolah-olah itu ditujukan padanya. Bab 72, berlutut dan memohon pengampunan. Su Shangwen menelan ludahnya dengan marah sambil menoleh dan menatap Tang Xiu dengan jahat. Dia kehilangan mukanya karena bajingan ini. Dia kemudian tersenyum malu. Bos Chen, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bukankah ini Bos Long? Aku Su Shangwen, pemilik Shangwen Real Estate. Bos Long, Shangwen Real Estate milikku telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan anak di bawah The Long Group. Kita akan menandatangani kontrak perjanjian beberapa hari kemudian. Long Hanwen mencibir. Su Shangwen dari Shangwen Real Estate. Belum pernah mendengar tentangmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor di bawah tatapan orang banyak. Dia kemudian berbicara dengan nada yang dalam. Siapa orang yang membuat perjanjian dengan Shangwen Real Estate? Pecat dia. Dan batalkan perjanjian itu. Catatlah kata-kataku, mulai sekarang, siapapun yang berani bekerja sama dengan Shangwen Real Estate harus menghadapi Long Group dan menjalani hidup yang sulit. Apa-apaan? Su Shangwen mengira telinganya bermasalah. Dia tidak dapat mempercayainya saat melihat Long Hanwen dan berseru kaget. Bos Long, kakakmu. Long Hanwen menunjuk Long Zhenglin di samping Tang Xiu dan berbicara dengan ekspresi apatis. Dia anakku. Seseorang berteriak bahwa dia akan mengajari dan mempermalukan anakku. Ayah mana yang tidak akan bertindak ketika melihat putranya dipermalukan? Selesai. Dia juga menunjuk Tang Xiu dan melanjutkan. Tang Xiu adalah dermawan keluarga Longku. Kami akan selalu mendukungnya dalam apapun yang dia lakukan. Selama dia berbicara, keluarga Longku tidak akan ragu untuk menyingkirkan Shangwen Real Estate milikmu dari dunia ini dengan cara apapun. Apa katamu? Ekspresi Su Shangwen langsung berubah pucat pasi. Matanya terus-menerus berpindah antara Tang Xiu, Long Zhenglin dan Long Hanwen. Dia bisa menerima kenyataan bahwa Long Zhenglin adalah putra Long Hanwen. Tapi, bajingan kecil ini, Tang Xiu, bagaimana dan kapan dia menjadi dermawan keluarga Long? Dalam sekejap, wajah Su Shangwen tampak menua beberapa tahun. Gelombang ketakutan menerjang berulang kali saat mencabik dan menenggelamkan hatinya. Dia sudah selesai. Dia sangat menyadari kebencian Tang Xiu terhadapnya, dan dia tahu bahwa Shangwen Real Estate miliknya berada di ambang bencana karena hal ini. Gelombang ketakutan muncul di matanya saat mulutnya terbuka pada saat berikutnya. Setelah Long Hanwen selesai berbicara, Chen Xizong melangkah maju di hadapan Tang Xiu sambil membungkuk hormat dan berkata, Guru, ini salahku karena datang terlambat, jadi kamu telah dipermalukan. Namun, harap tenang, bahkan jika saudara Long tidak bertindak, aku tidak akan pernah membiarkan Shangwen Real Estate terus ada.
Tolong jangan tolak niat murid ini. Tang Xiu menatap Chen Zizong dengan acuh tak acuh dan berkata, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku belum berjanji dan menerimamu sebagai murid? Belum? Chen Zizong sangat memahami makna di balik kata-kata Tang Xiu. Tiba-tiba dia sangat gembira, dan terlepas dari dikelilingi oleh banyak orang, dia langsung berlutut di depan Tang Xiu dan memohon. Guru, terimalah aku. Aku akan mengikuti tradisi kuno untuk menyembah dan mengikuti setiap kata-katamu. Alis Tang Xiu berkerut saat dia melambaikan tangannya dan menjawab. Kamu bangun dulu. Kita akan membicarakan masalah ini nanti. Ya. Melihat Tang Xiu tidak langsung menolak, Chen Zizong sangat gembira. Dia seperti anak kecil yang menuruti kata-kata orang tua, dengan patuh dan patuh berdiri di sampingnya. Engah. Su Shangwen memberanikan diri untuk berlutut di depan Tang Xiu sambil memohon dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Tang Xiu, keponakanku yang baik. Paman tahu aku telah memperlakukanmu dengan salah, dan telah melakukan 1000 kesalahan kepadamu. Tapi, kamu memiliki hati yang besar dan tidak akan merendahkan dirimu seperti aku. Tolong minta Bos Long dan Bos Chen untuk melepaskanku. Aku bersumpah di hadapanmu, bahkan cucu-cucuku di masa depan akan menjadi pelayanmu. Aku mohon padamu. Wajah Zhang Meiyun sepucat kertas putih saat ini. Dia sudah lama terbiasa dengan kehidupan yang mewah dan glamor. Jika Shangwen Real Estate ingin. Wus. Keributan tiba-tiba langsung terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Mereka datang untuk menyaksikan kejadian itu dan juga samar-samar menyadari hubungan antara Tang Xiu dan Su Shangwen. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang paman akan memperlakukan keponakannya dengan sangat buruk. Yang mengejutkan mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan orang-orang terkenal akan berdiri di depan dan menghormati Tang Xiu. Dan paman itu bahkan tidak memiliki rasa malu saat ia berlutut dan memohon kepada keponakannya. Untuk sesaat, serangkaian teriakan bergema. Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi belum pernah sekalipun saya melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Burung dengan bola benar-benar berasal dari hutan, ya? Bukankah ini terlalu tidak tahu malu? Bagaimana mungkin seorang pria bisa bersikap tidak tahu malu seperti itu? Apa yang kulihat hari ini? Seorang paman mencium pantat keponakannya karena harta? Apakah dia masih seorang pria? Tercela. Lonceng kematian seorang pria sejati sangat berharga dan merupakan milik orang tuanya. Berlutut kepada orang tua sama halnya dengan berlutut kepada surga. Dia bahkan berlutut kepada keponakannya. Dasar bajingan yang tidak tahu malu. Jika aku punya anak seperti itu, aku akan mencekiknya sampai mati saat aku masih hidup. Sial. Tipe pria menyebalkan ini benar-benar membuatku jijik. Dilihat dari sikapnya, dia pasti sudah melakukan banyak kejahatan sebelumnya. Ini akan mengajarinya dengan sangat baik. Jangan memaafkannya. Bajingan macam ini harus dihancurkan sepenuhnya agar dia tidak bisa bangkit lagi. Tidak tahu malu? Mendengarkan umpatan, teriakan menghina dan mengutuk seperti itu, hati Su Shangwen seperti diiris pisau. Dia berdarah. Jika ada lubang di tanah, dia pasti sudah menenggelamkan dirinya ke dalamnya. Namun, selama Tang Xiu memaafkannya, Long Hanwen dan Chen Zizong tidak akan bertindak untuk menyingkirkannya. Melalui pengalaman selama 1000 tahun, selain dari sisi lembutnya terhadap ibunya, hati Tang Xiu telah lama mengeras seperti batu. Dia tidak berbicara ketika menghadapi permohonan Su Shangwen. Dia sangat menyadari kenyataan pahit, bahwa Su Shangwen adalah tipe orang yang tidak akan pernah memiliki akhir yang baik bahkan jika dia tidak bertindak terhadapnya. Di sisi lain, dia juga sangat mengerti bahwa jika dia tidak lama mengenal Long Hanwen dan Chen Zizong serta pengalamannya selama ribuan tahun, dia bisa saja sudah dilempar ke dalam lubang yang dalam oleh Su Shangwen. Mengingat fakta-fakta sampai sekarang, bahkan jika dia tidak dibuang dan dijatuhi hukuman penjara, dia bisa saja terluka parah oleh beberapa penjahat dan terbaring di tempat tidur di rumah sakit. Kuda yang jinak dan baik akan selalu ditunggangi oleh pria sejati. Sementara pria yang baik, lemah, dan berperilaku baik akan selalu dimanfaatkan dan diganggu oleh pria lain. Tapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik sejak awal. Bahkan saat itu, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menindas orang baik sekalipun.
Tang Xiu menoleh ke arah Long Hanwen dan bertanya dengan tenang. Paman Long, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Long Hanwen menjawab sambil tersenyum. Itu karena cedera saudara Chen. Anda baru saja merawat dan menyembuhkannya. Jadi dia menyeret saya ke pasar tanaman obat ini dengan harapan bisa membeli beberapa obat herbal tradisional Tiongkok untuk menyehatkan tubuhnya. Tang Xiu mengangguk dan menjawab. Kalau begitu, silakan cari tanaman obat. Karena aku masih ada urusan lain, aku tidak bisa menemanimu. Long Hanwen tidak menjawab dan malah menatap Chen Xizhong. Chen Xizhong segera berkata, Tuan, Anda ke sini untuk membeli tanaman obat? Jika Anda benar-benar membutuhkannya, Anda dapat meminta saya untuk membelinya dan saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, Tidak perlu. Datanglah besok malam ke kota Gerbang Selatan. Oke. Chen Xizhong sangat gembira saat dia berulang kali menuruti dengan ekspresi gembira. Tang Xiu memberi isyarat tangan kepada Gong Dalong dan sama sekali mengabaikan pasangan Su Shangwen yang berlutut di tanah. Dia berjalan ke kedalaman pasar tanaman obat diikuti oleh Long Zhenglin yang menyeringai. Pasar tanaman obat Star City dibagi menjadi dua bagian, area stand dan area pertokoan. Tanaman obat yang paling berharga di pasar sebagian besar berada di area pertokoan. Harga setiap tanaman obat yang berharga tentu saja sangat mahal di sana. Tang Xiu tidak langsung menuju ke area pertokoan tetapi berkeliling di area kios untuk melihat berbagai macam obat-obatan herbal Tiongkok. Saat ini, ia telah mengolah tahap pertama seni surgawi asal kosmik, dengan 9 bola bintang di dalam tubuhnya, yang berarti bahwa ia berada di puncak tahap penempaan vitalitas. Tahap berikutnya adalah tahap penguatan kulit, menempatkan tubuhnya dan memperkuat kulitnya hingga ke titik di mana ketangguhannya akan membuatnya kebal. Kalau saja dia mencapai tahap ini sebelum dia melawan para pedagang organ manusia itu, dia tidak akan takut dengan senjata mereka dan akan bisa langsung menghancurkan mereka saat itu juga. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu berhenti di depan sebuah kios saat matanya tertuju pada bunga berwarna darah yang lembut dan indah. Dia mengenali bunga ini. Bunga ini terkenal di dunia abadi dengan nama termasyurnya, cangkang spiral darah. Cangkang spiral darah ini adalah bahan utama dan memiliki peran besar dalam meramu pil kondensasi roh. Bos, berapa harga bunga kerang spiral darah ini? Tang Xiu bertanya kepada pemilik kios yang sudah setengah baya. Pemilik kios setengah baya itu melirik bunga blood spiral shell dengan ekspresi terkejut, lalu bertanya balik dengan ekspresi bingung. Adik kecil, ini bukan bunga blood spiral shell. Namanya bunga kelopak kastanya. Bunga ini punya khasiat yang sangat bagus untuk menyehatkan darah dan vitalitas. Tapi harganya lumayan mahal. Tang Xiu berkata. Berapa? Pemilik kios yang sudah setengah baya itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. 500 yuan jika Anda menginginkannya. 500 yuan. Jantung Tang Xiu berdegup kencang saat matanya berputar. Bunga blood spiral shell ini sangat berharga, bahkan banyak orang akan memperebutkannya dengan sengit di dunia abadi. Namun di bumi, obat yang sangat berharga seperti itu secara tak terduga hanya dijual seolah-olah itu adalah kubis. Long Zhenglin di sampingnya tiba-tiba menyela. Hei bos! Apakah menurutmu kita cukup boros dan bodoh untuk dibantai? 500 yuan untuk bunga ini. Aku punya banyak bunga ini, apakah kau ingin membelinya dariku? Ini. Pemilik kios setengah baya itu terdiam. Long Zhenglin melanjutkan. Bos, Anda perlu memperlakukan orang muda dan tua dengan jujur dalam bisnis, dan kejujuran seperti itu terlalu berharga. Harga yang keterlaluan seperti itu agak membodohi kita. Jual saja kepada kami seharga 200. Jika Anda setuju, kami akan segera membayar Anda. Jika tidak, kami akan pergi. Pria parubaya itu menatap Long Zhenglin, dan juga melirik Tang Xiu saat dia langsung tersenyum kecut. Hai, baiklah kalau begitu. Adik kecil ini benar-benar teliti. Oke, kamu bisa mendapatkannya seharga 200 yuan. Long Zhenglin menatap Tang Xiu dengan ekspresi bangga di matanya saat dia bersiap untuk membayar bunga itu. Namun, Tang Xiu sudah mengambil uangnya dan memberikan pemilik kios setengah baya itu 200 yuan, mengambil bunga blood spiral shell, lalu pergi.
Tang Xiu sebelumnya tidak punya harapan untuk perjalanan ke pasar tanaman obat ini, ia hanya ingin mencoba peruntungannya. Namun, ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan harta karun seperti itu. Ia juga mengetahui bahwa tanaman obat yang sedikit berharga di bumi harganya sangat mahal. Meskipun ia memiliki puluhan ribu yuan di tasnya, mungkin ia bahkan tidak akan mampu membeli tanaman obat berharga yang akan ia temukan nanti. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 73, Kejutan Tak Terduga. Keberuntungan terkadang datang dan tak seorang pun dapat mencegahnya. Tang Xiu telah berkeliling di area kios pasar tanaman obat selama hampir 1 jam, dan dia telah membeli 2 tanaman obat berharga dengan harga yang sangat murah. Meskipun harganya tidak dapat dibandingkan dengan bunga cangkang spiral darah, tetapi bagi dirinya saat ini, tanaman obat ini jelas merupakan barang yang bagus. Kakak Tang, apakah kamu benar-benar ahli dalam keterampilan medis? Long Zhenglin telah menahan diri cukup lama, dan akhirnya dia tidak tahan lagi dan bertanya. Tang Xiu menjawab dengan ringan. Aku tahu beberapa. Long Zhenglin berseru. Astaga! Kau benar-benar pantas menjadi kakak tertuaku dengan semua kemampuan ini. Sekarang aku sangat curiga bahwa kau bahkan tahu lebih banyak. Namun, apa yang ingin kau lakukan dengan ramuan ini? Kau tidak memiliki masalah dengan tubuhmu, kan? Tang Xiu memutar matanya dan berkata. Aku harus menghadapi ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi, dan tekanan belajar cukup melelahkan. Jadi aku harus menyiapkan dan membeli beberapa ramuan obat, untuk menjaga tubuhku tetap sehat. Bagaimanapun, aku akan memberimu resep, dan kau membeli ramuan obat sendiri sesuai dengan resep itu. Saat kau pulang, rebuslah dan minumlah. Itu akan menyembuhkan masalahmu. Masalah saya? Mata Long Zhenglin berputar saat dia menjawab dengan ketus. Kakak tertua Tang, aku cukup kuat dan kokoh, bagaimana mungkin tubuhku mengalami masalah? Tang Xiu berkata enteng. Bah, kamu kan laki-laki. Kalau burungmu tidak bisa menari dengan bersemangat di ranjang, berarti kamu sakit. Lagi pula, seorang laki-laki ditembak di bawah 3 menit, itu terlalu parah. Pokoknya, kalau kamu tidak mengakuinya, lupakan saja, aku bisa menyelamatkan diriku dari masalah. Long Zhenglin terkejut. Tidak pernah sekalipun ia bermimpi bahwa Tang Xiu dapat melihat rahasia pribadinya yang paling rahasia. Ia memang memiliki masalah ini. Ia dapat bertahan selama 7-8 menit dengan mengandalkan suplemen vitalitas seksual. Namun, karena ia terlalu berlebihan dalam berhubungan seks akhir-akhir ini, ia hampir tidak dapat bertahan hingga 3 menit. Kakak tertua, tidak, kakakku yang tampan dan terkasih, cepatlah berikan resepnya untukku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Tang Xiu menyeringai saat bibirnya membentuk lengkungan menawan. Resep yang diberikan Long Zhenglin adalah menendangnya dari sisinya, jika tidak, orang ini akan seperti pengikut Tang Xuanzang, yang akan menempel padanya dan membuatnya jatuh ke dalam depresi. Kekurangan fungsi ginjal. Kekurangan fungsi ginjal adalah masalah Long Zhenglin, dan itu cukup parah. Seorang pria yang mengalami kekurangan fungsi ginjal parah hampir pasti akan mengalami ejakulasi dini dan lemah di ranjang. Namun bagi Tang Xiu, mengobati masalah ini sederhana dan mudah. Saya akan mencari kertas dan pena. Long Zhenglin segera berlari ke sisi kandang tanpa menunda. Setelah beberapa saat, dia sudah bergegas ke hadapan Tang Xiu sambil membawa kertas dan pena. Dengan wajah yang tampak bersemangat, dia membuat Tang Xiu merasa lucu dan geli. Setelah memberitahu resepnya, Tang Xiu melihat Long Zhenglin pergi sambil terus berjalan menuju kios-kios tanaman obat. Gong Dalong diam-diam mengikutinya dari belakang dan tidak berbicara. Tang Xiu tidak peduli dan mengabaikannya untuk sementara. Yang ia butuhkan sekarang adalah menemukan tanaman obat yang berharga dan membelinya dengan harga yang sangat murah. Sayangnya, keberuntungannya tiba-tiba sirna, karena sudah lama ia tidak menemukan tanaman herbal yang berharga. Dengan ekspresi kecewa, ia mengubah rute dan berjalan menuju area perbelanjaan. Ada etalase pajangan di setiap toko. Tang Xiu mengamati semuanya dengan saksama dan tidak melewatkan satupun ramuan obat. Namun, ramuan yang dapat masuk ke matanya harganya sangat mahal dan bukan sesuatu yang mampu dibeli olehnya saat ini. Dan ramuan yang harganya sedikit lebih rendah dan dapat dibeli, tidak dapat masuk ke matanya.
Cahaya telah redup saat malam tiba. Lampu jalan di pasar tanaman obat yang tadinya menyala karena banyak toko tanaman obat mulai tutup. Tang Xiu masih berkeliaran dengan suasana hati yang tenang, tanpa Long Zhenglin yang berkoak-koak di sampingnya. Dia mendongak ke lampu yang bersinar dan melihat bahwa toko tanaman obat ini tidak memiliki papan nama di atasnya. Kemudian, Tang Xiu memasuki toko itu. "Selamat datang. Apakah ada yang Tuan Muda butuhkan?" Seorang pegawai muda yang mengenakan gaun Cheongsam mendekatinya dengan senyum profesional. Tang Xiu berkata, "Aku akan melihat-lihat dulu, jadi kamu tidak perlu mengantarku. Jika aku menemukan ramuan obat yang ingin aku minum, aku akan segera meneleponmu." "Baiklah, silakan lihat Tuan." Tang Xiu tidak mengamati secara langsung tanaman obat di dalam toko, tetapi mengamati dekorasi antik yang menarik dan memikat di toko tersebut. Ia melihat bahwa toko tanaman obat ini seolah-olah dirancang dan ditata secara khusus dengan pola Feng Shui yang baik oleh seseorang. Dia sangat mengenal metode ini, terutama pola Feng Shui ini, yang paling sederhana karena dia dapat melihat seluruh tata letak hanya dengan sekali pandang. Ketika matanya tertuju pada kucing pembawa kekayaan di meja, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. "Ah, pemilik toko ini benar-benar menarik, berlayar tanpa hambatan mengikuti arus untuk mengundang kekayaan dan mengumpulkan harta benda." Seperti kata pepatah, dalam semua perdagangan dan profesi, jika seseorang menaruh cukup cinta dan ketekunan ke dalamnya, mereka akan mencapai hasil yang luar biasa. Bahkan di bumi saat ini, Feng Shui masih digunakan. Meskipun sebagian besar master Feng Shui hanyalah penipu, masih ada beberapa yang benar-benar memiliki kemampuan. Bagaimanapun, Feng Shui adalah warisan berharga yang telah diwariskan oleh para leluhur selama ribuan tahun. Orang yang menyusun pola Feng Shui ini juga cukup ahli dalam metode ini. Kemudian, Tang Xiu mengamati berbagai macam tanaman herbal yang dipajang di atas. Yang mengejutkannya, ia menemukan ginseng liar berusia ratusan tahun, meskipun mulutnya berkedut beberapa kali karena melihat harganya. "Itu 7 digit. Ginseng liar berusia ratusan tahun bahkan dihargai dengan harga 7 digit. Tang Xiu tak dapat menahan diri untuk berpikir, jika dia menjual tanaman obat yang dia tanam di sebidang ladang tanaman obat di dunia abadi di bumi, mungkin dia bisa membeli seluruh planet ini. Saat dia mengamati dengan perlahan, ekspresi kecewa perlahan muncul di wajah Tang Xiu. Sama seperti di toko obat herbal lainnya, barang bagus harganya sangat mahal, dan dia juga tidak tertarik untuk melihat barang yang lebih murah. Mungkinkah dia benar-benar harus pulang sekarang? Dia agak enggan dan melihat lagi ramuan-ramuan di etalase berikutnya. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti di depan etalase itu saat ekspresi aneh tiba-tiba muncul saat dia melihat sejenis buah roh di dalam etalase itu. Buah naga suci? Bumi punya buah naga suci? Tang Xiu diam-diam menahan keterkejutan di dalam hatinya. Pandangannya kemudian tertuju pada label harga sambil hampir meneriakkan kutukan saat melihatnya. Buah naga suci ini sungguh mengherankan, harganya hanya 8.888 yuan. Itu benar-benar tidak menghargai sumber daya. Tak terhitung banyaknya Supreme yang akan mematahkan kepala mereka dan memperebutkan buah naga suci ini di dunia abadi. Jika buah itu dimurnikan dan diracik menjadi pil, itu pasti akan menciptakan pil kekacauan primordial bermutu tinggi. Orang harus tahu bahwa sebutir pil kekacauan primordial bahkan akan mampu membuat orang biasa naik ke keabadian. Jika immortal tingkat terendah meminum pil itu, ia akan mencapai tahap keabadian emas dalam waktu singkat, dan menjadi immortal yang paling dihormati yang ada. Tang Xiu memperkirakan bahwa bahkan jika seluruh ramuan berharga di seluruh area toko dikalikan 10.000 kali lipat harganya, semuanya tidak akan bernilai sepeser pun dibandingkan dengan buah naga suci ini. Merindukan. Tang Xiu memanggil petugas wanita yang menyambutnya sebelumnya. Petugas itu datang sambil tersenyum dan berkata dengan antusias. "Tuan, apakah ada yang Anda inginkan?" Tang Xiu menunjuk buah naga suci dan menjawab. "Aku menginginkan ini." Petugas wanita itu tersenyum. "Mata Anda benar-benar bagus, Tuan. Buah ini disebut buah ular naga. Anda dapat membuat obat dengannya, dan buah ini memberi Anda vitalitas yang sangat besar. Sangat disayangkan bahwa buah roh ini sangat sulit diperoleh.
Bos kami hanya dapat memperolehnya dari King Hai melalui banyak kontaknya. Ah, benar, buah ini juga memiliki wadah ajaib untuk buah ini, yaitu wadah giok untuk mencegahnya membusuk dalam waktu singkat. Tang Xiu berkata, "Tolong tunjukkan padaku. Aku akan membayarnya sekarang." "Baiklah, silakan ikuti saya, Tuan." Setelah transaksi sederhana, buah naga suci sepenuhnya menjadi milik Tang Xiu. Dengan hasil panen yang begitu besar, Tang Xiu kehilangan kesabarannya untuk terus berkeliaran di pasar. Setelah meninggalkan pasar ramuan obat, Tang Xiu menatap Gong Dalong yang mengikutinya dan bertanya dengan ringan. "Apakah kamu punya tempat untuk bermalam?" Gong Dalong berkata, "Ya. Tapi aku tidak punya banyak waktu, jadi aku khawatir aku harus kembali lebih awal." Tang Xiu mengangguk dan memanggil taksi di sudut jalan. Dia membawa Gong Dalong ke kota gerbang selatan. Dia tidak ingin terlibat dengan masalah Jiarwidao, dan hanya mau menemui Gong Dalong karena sikapnya. Di dalam villa itu telah dibersihkan, dan Tang Xiu merasa cukup puas dengan kinerja staf kebersihan kantor manajemen pengembang. Dia memberi isyarat kepada Gong Dalong untuk duduk di sofa sementara Gong Dalong duduk tegak di sisi yang berlawanan. "Ceritakan padaku apa yang telah terjadi." Gong Dalong tersenyum kecut sambil berkata, "Sebenarnya, orang yang memancing keributan itu adalah adik bungsuku, Jia Yelei, dan dia juga putra guruku. Guru memiliki 3 murid, aku adalah murid pertamanya, murid kedua adalah Zhang Tiechun, dan murid ketiga adalah Jia Yelei. Si bungsu pernah berjudi beberapa waktu lalu, dan dia dijebak oleh tipu daya orang lain. Dia tidak hanya kehilangan semua uang yang dimilikinya, beberapa harta bendanya juga hilang. Dia memanggil kakak kedua, Zhang Tiechun untuk memenangkannya kembali. Keterampilan berjudi kakak kedua jauh lebih hebat daripada si bungsu. Hasilnya, kedua adikku itu jatuh ke jurang yang dalam. Bukan hanya aset mereka yang ludes, mereka bahkan sampai meminjam puluhan juta yuan dari lawan mereka. Begitu pula, puluhan juta yuan itu juga hilang. Karena mereka benar-benar bangkrut dan bahkan punya utang tanpa uang untuk membayarnya, mereka pun nekat memberitahu guru tentang masalah ini. Awalnya, tuanku hanya berniat melunasi utang judi puluhan juta dan melupakan masalah itu. Namun, si bungsu tidak mau dan menjerat tuan selama beberapa hari untuk membantunya memenangkan semuanya kembali. Tuan tidak dapat mengabaikan permohonan si bungsu yang tak henti-hentinya, dan ia pun pergi berjudi dengan lawan-lawan sebelumnya, yang mengakibatkan. Tang Xiu menyela perkataan Gong Dalong. Hasilnya adalah lawan-lawannya jauh lebih kuat darinya dan tuanmu kalah dari mereka, kan? Dia kalah telak, kan? Gong Dalong menjawab dengan ekspresi getir. Ya. Tuanku kalah telak. Tang Xiu berkata. Karena lawannya lebih terampil darinya, lalu mengapa dia tidak menyerah? Untuk apa kau menginginkan bantuanku? Gong Dalong berkata. Itulah sifat perjudian. Begitu akal sehat telah tertutup dan mata menjadi gelap, bahkan seorang master judi akan kehilangan akal sehatnya. Selain itu, master didorong oleh lawan dan menjadi gelisah oleh emosinya, dia bahkan mempertaruhkan liontin giok kenangan dari istri master di atas meja. Dan dia kalah lagi, bukan? Ya, dia kalah. Gong Dalong menggenggam erat tangannya sambil menundukkan kepalanya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, meskipun tuanmu menyesalinya, dia tidak punya pilihan selain terus berjudi, kan? Dan dia hanya ingin memenangkan kembali kenangan istrinya, dan tidak menginginkan uangnya kembali? Gong Dalong mengangguk dan berkata, ya, tuanku telah meminjam banyak uang dan berjudi dengan uang itu setiap hari, tetapi dia selalu kalah telak dalam setiap perjudian. Tuan tidak punya cara lain lagi dan mengirimku untuk meminta bantuanmu. Bab 74, kembali ke sekolah. Begitu penjudi kalah, mereka akan kehilangan akal sehat, dan kehilangan uang mereka ke jurang yang tak berdasar. Bahkan jika kekayaan keluarga mereka sudah banyak, mereka biasanya tidak dapat menahan keinginan untuk mempertaruhkan segalanya. Tang Xiu bahkan pernah menyaksikan seorang penjudi menjual anak-anak dan istrinya setelah penjudi itu kehilangan kekayaan keluarganya. Jiarwidao masih belum mempertaruhkan nyawanya, bukan? Jadi dia masih beruntung. Aku sudah tahu tentang masalah guru dan murid-muridmu. Jadi jika kamu tidak punya masalah lain, kamu bisa pergi sekarang. Katanya.
Raut wajah Gong Dalong tampak muram karena ia tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan mengarahkannya ke pintu meskipun ia telah mendengarkan seluruh ceritanya. Apa maksudnya? Menolak untuk membantu mereka? Tuan Tang, Anda. Tang Xiu memotongnya dan berkata, mungkinkah kata-kataku kurang jelas? Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Meskipun aku bersimpati dengan masalahmu, aku tidak punya cara dan kemampuan untuk membantumu. Gong Dalong bertanya dengan ekspresi yang sulit ditanggung. Mengapa? Guruku berkata teknik berjudimu harus lebih hebat darinya. Jika ada seseorang yang mengajarimu dan melatihmu sedikit saja, keterampilan berjudimu akan jauh melampaui guruku. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Aku harus meluruskan beberapa hal yang kau katakan. Pertama, aku tidak tertarik berjudi, bahkan tidak sedikit pun tertarik untuk melatih diri. Kedua, kehidupan seorang penjudi profesional sama seperti menunggu untuk menembak burung sepanjang hari tetapi akhirnya jatuh setelah dipatuk oleh angsa liar. Penjudi sepertimu seharusnya sudah siap secara mental untuk bangkrut dan kehilangan kekayaan keluargamu. Ketiga, aku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam waktu sebulan. Jangankan cuti dari sekolah, jika ibu tahu, tidak mungkin aku punya alasan yang tepat untuk menjelaskan diriku padanya. Raut wajah Gong Dalong tampak cemas, dia berjalan lurus di depan Tang Xiu sambil berlutut dan memohon. Tuan Tang, aku mohon padamu. Tolong bantu tuanku. Selama Anda bersedia membantu kami, aku tidak hanya akan memberikan semua kekayaan yang dimiliki keluargaku, aku juga akan menuruti setiap kata-katamu seperti caraku memperlakukan orang tuaku sendiri. Aku akan segera datang jika Anda memanggilku untuk melayani Anda. Melihat Gong Dalong, Tang Xiu tiba-tiba teringat akan pelayan lamanya di dunia abadi. Demi membayar utang budi, pelayan lamanya selalu mengikutinya dengan kesetiaan dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Namun, setelah ia terjerumus dalam rencana jahat dan menderita, ia tidak tahu lagi tentangnya. Gong Dalong memohon sekali lagi. Tuan Tang, Anda sudah membicarakan masalah ini di sekolah dan ibu Anda, kan? Saya akan mengurusnya, dan saya berjanji tidak akan menimbulkan masalah apapun. Tang Xiu terkejut dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu bisa mengurusnya? Gong Dalong menjawab dengan yakin. Iya, aku bisa. Kalau aku tidak bisa, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tang Xiu bangkit dan berkata. Kalau begitu, aku akan menunggu. Gong Dalong sangat gembira. Ia juga berpikir bahwa ia harus berusaha keras untuk mendapatkan janji Tang Xiu untuk membantu. Namun, ia tidak menyangka bahwa Tang Xiu akan setuju dengan mudah. Rasa syukur yang mendalam tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, melihat ekspresi Tang Xiu saat ia melihatnya keluar, ia segera berbicara. Tuan Tang, mohon tunggu kabar saya. Sudah cukup larut, saya akan pergi dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Hati-hati di jalan. Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Malam yang ramai dan berisik di Beijing. Sebuah Porsche Cayenne putih melaju di tengah kemacetan. Kang Xia mendengarkan alunan musik lembut nan merdu di kursi pengemudi. Pikirannya melayang-layang saat memikirkan sesuatu. Dering-dering-dering. Ponselnya tiba-tiba berdering, mengganggu alur pikirannya. Sambil mengenakan earphone Bluetooth, dia berbicara. Kang Xia yang berbicara. Informasi tentang Tang Xiu telah dikirim ke email Anda. Namun karena Anda hanya memberi saya sedikit informasi, saya harus menyaring datanya, dan mendapatkan 2 orang yang mungkin memenuhi kriteria Anda. Ia juga berpikir bahwa ia harus berusaha keras untuk mendapatkan janji Tang Xiu untuk membantu. Namun, ia tidak menyangka bahwa Tang Xiu akan setuju dengan mudah. Rasa syukur yang mendalam tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, melihat ekspresi Tang Xiu saat ia melihatnya keluar, ia segera berbicara. Tuan Tang, bagus. Kang Xia melepas earphone sambil memutar setir untuk berbelok ke kanan di persimpangan depan. Setelah mengemudi sejauh 100 meter, dia berhenti di pinggir jalan dan segera mengambil laptop dari kursi penumpang depan dan segera membuka emailnya untuk membaca email yang masuk tanpa bersuara. Tak lama setelah, ekspresi yang agak aneh muncul di wajahnya. Dia segera membuang informasi tentang pria bernama Tang Xiu yang memiliki bisnis penebangan kayu. Tapi yang kedua, bagaimana mungkin dia adalah seorang siswa sekolah menengah?
Dulu jenius, lalu berubah jadi idiot setelah mengalami kecelakaan mobil? Alis Kang Xia berkerut erat. Ekspresi penuh pikiran melintas dari matanya. Kalau saja bukan karena catatan ini, dia mungkin telah melemparkan ide itu ke dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia meletakkan laptop itu kembali ke kursi penumpang dan memutuskan bahwa dia harus pergi sendiri ke Star City. Kang Xia menghubungi kembali nomor yang meneleponnya beberapa saat yang lalu berkata, "Andi, bantu aku memesan tiket pesawat ke Star City, dan jadwalkan terlebih dahulu untuk penerbangan pagi besok." "Tidak masalah." Suara sensual menjawab, tetapi dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu setelah ragu sejenak. "Bos, apa yang ingin Anda lakukan di Star City? Mungkinkah Anda ingin melihat Tang Xiu itu?" Bibir Kang Xia melengkung, saat senyumnya mengembang saat dia menjawab dengan ekspresi bahagia. "Tidakkah kamu merasa bosan karena tidak mengalami kesulitan akhir-akhir ini? Kurasa aku bisa mencium jejak sebuah peluang. Jika perjalanan ke Star City ini berhasil, kamu akan mendapatkan pujian. Dan kamu akan segera memulai pekerjaanmu lagi." "Ya Tuhan!" Suara sensual itu memberikan kejutan yang menyenangkan. Seperti kata pepatah, perencanaan awal adalah kunci kesuksesan, dan ide untuk hari itu datang di pagi hari. Matahari terbit yang cerah dan indah menyinari bumi, mengirimkan perasaan hangat dan ramah ke seluruh dunia. Setelah pergi cukup lama, Tang Xiu akhirnya bergegas ke sekolah. Ia melangkah masuk ke kelas 10 dan melihat para siswa berkumpul di satu tempat, dan bergosip di ruang kelas yang berantakan dan kacau seperti biasanya. Yuan Chuling duduk dengan tenang di kursinya, membaca buku pelajaran di tangannya. "Apa-apaan ini? Apakah sifat anak ini sudah berubah?" Dengan bisikan seperti itu di dalam hatinya, Tang Xiu melangkah menuju tempat duduknya. Begitu Tang Xiu memasuki kelas yang tadinya berisik dan kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Hampir semua siswa menyadari kedatangan Tang Xiu saat dia tiba di sana karena mata mereka menatapnya dengan saksama. "Apa-apaan ini? Orang itu benar-benar berani dan nekat. Dia bahkan berani menghadiri kelas hari ini. Mungkinkah dia tidak takut diceramahi oleh guru Han?" Suara-suara tiba-tiba pecah dan segera memicu keributan. Benar sekali. Suasana hati Guru Han sangat buruk beberapa hari terakhir ini. Bahkan saat dia berada di kelas, matanya selalu menatap ke arah kursi Tang Xiu. "Aku yakin Guru Han benar-benar ingin menendang bajingan itu keluar dari kelas, kan? Wah, dia memang selalu merajalela. Tapi sekarang dia terlalu sombong. Seolah-olah dia baru saja kembali dan tidak peduli dengan apapun. Akan sangat menyebalkan jika Guru Han tidak menceramahi bajingan itu dengan keras. Dasar tikus sial. Dasar bajingan yang jorok dan busuk. Dia benar-benar bikin darahku naik turun. Kok bisa sih bajingan ini masuk kelas, sih? Kalau aku Guru Han, aku pasti pakai sapu dan langsung menyapu dia keluar. Dasar bajingan yang bodoh dan tidak berguna." Dengan pendengarannya yang tajam, Tang Xiu dapat mendengar dengan jelas setiap umpatan yang dilontarkan teman-teman sekelasnya. Namun, dia mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, hal itu sudah biasa baginya. Bahkan jika dia mengatakan apapun, itu hanya akan sia-sia. Seperti kata-kata bijak yang terkenal, sekalipun dunia memfitnahku, menindasku, mempermalukanku, menertawakanku, mengabaikanku, meremehkanku, membenciku, dan berbohong kepadaku, cara menghadapinya adalah dengan bertahan. Biarkan saja, hindari, toleransi, hormati, dan abaikan saja. Tunggu saja beberapa tahun kemudian, lalu temui mereka lagi. Selain itu, Tang Xiu menyukai pepatah lain yang mengatakan bahwa bertengkar dengan orang bodoh hanya akan membuat diri sendiri menjadi orang bodoh. Dia jelas tidak ingin dirinya menjadi orang bodoh, jadi sebaiknya dia mengabaikan mereka sepenuhnya. "Kakak tertua, kamu sudah datang." Yuan Chuling akhirnya menyadari bahwa Tang Xiu telah tiba dan dia segera berdiri dengan ekspresi gembira. Tang Xiu tidak pernah menyangka Yuan Chuling akan bereaksi begitu keras, bahkan menepuk bahunya dengan keras dan kuat. Dia memberi isyarat agar Yuan Chuling duduk dan kemudian duduk di kursinya sendiri. Namun, yang membuatnya bingung adalah Cheng Yannan, yang duduk di depannya, kemudian berbalik dan berbicara dengan suara pelan, yang hanya bisa didengar oleh 3 orang. "Tang Xiu, apakah para pedagang organ manusia itu dibunuh olehmu?" Tang Xiu berpura-pura bingung dan bertanya balik.
Apa maksudmu? Aku tidak mengerti maksudmu. Cheng Yanan mengerutkan kening dan menjawab. Bukankah itu kamu? Tapi kakakku bilang itu dilakukan oleh seorang anak muda. Dan karena kamu sudah tidak masuk sekolah selama beberapa hari terakhir, kupikir kamu bisa menjadi pahlawan yang gagah berani yang menyingkirkan kejahatan-kejahatan itu. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Hai, bukankah kamu terlalu banyak membaca novel usia? Wajah Cheng Yanan tiba-tiba memerah saat dia segera berbalik. Yuan Chuling melirik sekilas ke punggung Cheng Yanan sebelum dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arah Tang Xiu dan berbisik dengan ekspresi penuh terima kasih. Kakak tertua, terima kasih. Tang Xia terkejut namun segera mengerti dan berbisik. Apakah kau tahu tentang itu? Yuan Chuling mengangguk dan berkata. Ibu sudah menceritakan semuanya kepadaku. Aku tahu bahwa ibu yang melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Kakak tertua, aku akan menjaga persahabatan ini dalam-dalam di hatiku. Jika terjadi sesuatu nanti, bagaimanapun juga, aku akan menjadi pelayan pribadimu, kau tidak bisa tidak bergantung padaku. Persetan, enyahlah. Tang Xiu membalas dengan umpatan. Bersamaan dengan canda tawa mereka, suasana kelas berangsur-angsur menjadi sunyi saat guru kelas 10 yang bertugas, Han Qingwu, melangkah dengan langkah lebar menuju kelas dengan ekspresi dingin. Ketika dia melihat Tang Xiu, dia langsung berbicara dengan nada serius. Tang Xiu, keluarlah. Tang Xiu mengangkat tangannya dan menelusuri pangkal hidungnya. Namun, melihat wajah Han Qingwu yang memerah seperti itu, dia berpikir bahwa dia akan segera menghadapi masa depan yang suram. Sambil melirik Yuan Chuling, yang menatapnya dengan ekspresi penuh simpati, dia menginjak kaki Yuan Chuling di bawah meja, membuat Yuan Chuling tanpa sadar berteriak dengan suara kesakitan, lalu dia melangkah keluar dari kelas. Di koridor, Han Qingwu menatap Tang Xiu dengan ekspresi muram dan tenang. Dia bahkan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Semenit telah berlalu, dan Tang Xiu akhirnya tidak tahan lagi saat dia memecah keheningan dan berbicara sambil tersenyum. Guru Han, saat Anda melihat saya, Anda langsung memanggil saya. Anda tidak akan memanggil saya hanya untuk melihat bunga-bunga yang tumbuh di wajah saya, bukan? Mendengar ucapannya, Han Qingwu tiba-tiba membentak dengan marah. Kamu masih berani bicara denganku dan tersenyum dengan wajah polos seperti itu? Dan bahkan berani bicara dengan mulut berminyak seperti itu? Apakah kamu pikir aku tidak punya nyali untuk menendang dan membersihkanmu? Sekarang katakan padaku, mengapa kamu berbohong padaku beberapa hari yang lalu? Kamu juga membolos, bahkan menipuku untuk mengantarmu keluar sekolah secara pribadi. Ini benar-benar absurditas yang tidak dapat diterima. Kepala Tang Xiu tiba-tiba dipenuhi garis-garis hitam tebal. Sebelumnya, dia mengira Han Qingwu akan marah karena dia membolos. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Han Qingwu benar-benar menyesal telah mengantarnya keluar sekolah. Namun, karena dia salah, dengan ekspresi canggung, Tang Xiu kemudian menjawab dengan senyum malu. Ah, itu karena saya benar-benar terburu-buru untuk pergi, Guru Han. Saya bersumpah bahwa saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda saat itu, tetapi saya tahu bahwa apa yang saya lakukan salah. Namun, Anda adalah orang dewasa yang hebat dengan hati yang toleran dan besar, bukan? Anda tidak akan merendahkan diri Anda ke tingkat yang sama dengan siswa yang jujur dan berperilaku baik ini, bukan? Persetan dengan toleransi dan berhati besar. Han Qingwu melirik Tang Xiu dengan marah, bahkan hampir melontarkan kutukan itu. Sejak kapan dia menjadi murid yang jujur dan berperilaku baik? Jika dia murid yang jujur, tidak mungkin ada murid yang jujur di bumi saat ini. Murid jujur macam apa yang berani membolos sekolah? Hal yang sangat dibenci adalah dia bahkan berani menipu guru untuk mengantarnya keluar sekolah dan membolos. Baiklah. Karena kamu punya sesuatu untuk dikatakan, aku akan mendengarkan alasanmu itu dan melihat apakah kamu bisa membenarkan tindakanmu membolos. Han Qingwu tidak ingin membiarkan Tang Xiu pergi begitu saja. Dia sudah sangat kesal dalam hati selama beberapa hari terakhir, dia merasa perlu untuk mendorong Tang Xiu agar setidaknya meneteskan air mata. Apalagi ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba, dan tidak banyak waktu tersisa. Dia harus memastikan bahwa Tang Xiu akan meninjau ulang pelajaran sekolahnya dan mendapatkan hasil yang baik pada ujian masuk perguruan tinggi. Bab 75, Pertemuan Pertama.
Guru Han, ketika Anda pergi membeli air di supermarket, saya kebetulan bertemu dengan seorang kenalan, dan dia menderita penyakit serius. Karena saya tahu pengobatan tradisional Tiongkok, dia kemudian membawa saya pergi dan saya memberinya pengobatan dalam beberapa hari terakhir. Akhirnya surga memberikan berkahnya dan saya dapat menyembuhkan penyakitnya kemarin. Tang Xiu telah lama memikirkan alasan yang tepat untuk mengantisipasi ini, saat dia berbohong tanpa sedikit pun merasa gentar. Han Qingwu membentak. Dasar omong kosong. Bahkan jika kau pergi untuk menyembuhkan orang lain, mengapa kau pergi terburu-buru? Dan aku tidak percaya itu. Sejak kapan kau belajar keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok? Kurasa kau hanya bicara besar dan tidak sepatah kata pun membuatku percaya padamu. Tang Xiu berteriak keras seolah-olah dia diperlakukan tidak adil. Guru Han, semua guru besar selalu terikat oleh kata-kata mereka. Bahkan jika aku menipu seluruh dunia, aku tidak akan berani menipumu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memberimu nomornya dan kamu bisa bertanya langsung padanya. Benarkah? Han Qingwu merasa ragu dan skeptis. Tang Xiu menegakkan dadanya saat dia berbicara dengan nada tegas dan meyakinkan. Ya, dia orang terkenal. Ah, benar. Aku rasa kamu mungkin pernah mendengar tentangnya jika aku menyebutkan namanya. Namanya Chen Zizong, seorang pengusaha. Dan aku punya saksi. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang Long Han Wen, ya? Dia adalah kepala Long Group. Han Qingwu memutar matanya. Beberapa saat yang lalu, dia hanya merasa ragu mendengar kata-kata Tang Xiu. Namun sekarang sedikit rasa percaya itu lenyap begitu saja dalam sekejap mata. Chen Zizong dan Long Han Wen. Dia pasti pernah mendengar tentang kedua orang ini. Bukan hanya dia. 99% penduduk Star City pasti pernah mendengar tentang kedua pria ini. Dan, siapa Tang Xiu? Bagaimana mungkin seorang siswa SMA biasa bisa mengenal orang-orang penting yang angkuh dan pendiam itu? Namun, alasan dia memanggil Tang Xiu untuk keluar adalah untuk melampiaskan perasaan tidak enak di hatinya dan juga untuk memperbaiki sikap Tang Xiu terhadap kegiatan belajarnya. Dengan kata lain, terlepas dari omong kosong yang dilontarkan oleh Tang Xiu, dia tidak ingin berlama-lama dan menanyakannya lebih lanjut. Tang Xiu, aku tidak ingin memeriksa apakah kata-katamu benar atau tidak. Singkatnya, ingatlah bahwa hanya ada 1 bulan tersisa hingga ujian masuk perguruan tinggi. Aku akan meminta guru lain untuk menyusun 1 set kertas ujian untukmu mengikuti ujian tiruan. Jika hasilmu jauh lebih rendah dari yang sebelumnya, berhati-hatilah karena aku akan membatalkan kualifikasimu untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Seperti yang diharapkan, semua yang dia katakan selalu tentang prestasi akademis. Tang Xiu diam-diam tertawa dalam hati. Berulang kali Han Qingwu menyatakan komando militernya kepadanya. Namun, Tang Xiu percaya bahwa ia dapat mencapainya. Sama seperti berlian yang tidak dapat dipoles tanpa gesekan, orang hebat tidak akan terbentuk tanpa kesulitan. Jadi, ia tentu saja tidak takut dengan ujian tiruan. Ketika dia kembali ke kelas, Tang Xiu melihat Yuan Chuling mengedipkan mata padanya dengan mata penuh ekspresi menggoda. Kakak tertua, pada hari ketika kamu membolos, pesan apa yang telah kamu kirimkan kepada Guru Han? Wajahnya merah padam, dan semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Hari itu, Tang Xiu teringat kembali ingatannya dan tiba-tiba tidak dapat menahan tawanya. Melihat ekspresi gosip di wajah Yuan Chuling, dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikannya. Dia membutuhkan banyak sekali tanaman obat untuk mencapai tahap penguatan kulit dalam mengolah seni surgawi asal kosmik. Di antaranya, dia belum menemukan tanaman obat berharga lainnya. Jadi Tang Xiu hanya bisa menunda kultivasinya terlebih dahulu dan mengumpulkan semua tanaman obat secepat mungkin. Mengenai menghasilkan uang, dia telah melemparkan kail yang panjang dan hanya perlu menunggu ikan besar menelan kailnya. Selama Kang Xia direkrut, dia yakin bahwa dengan formula lotion perawatan kulit dan krim penghilang bekas luka di tangannya, dia pasti akan dapat menghasilkan banyak uang. Segera setelah, dia memilah semua yang baru saja dilakukannya. Tang Xiu, dasar bodoh. Apa yang telah kau lakukan pada orang tuaku? Teriakan keras terdengar, seolah-olah suara guntur tiba-tiba bergema dari pintu kelas. Kemudian, dengan kecepatan pelari cepat 100 meter, Su Xiangfei menyerbu ke arah Tang Xiu dengan postur mengancam.
Meskipun dia tahu bahwa Tang Xiu kuat, tetapi dia tidak bisa tidak mengabaikannya kali ini. Dia teringat situasi di rumah, ayahnya yang marah menggelegar peralatan rumah tangga, ibunya duduk lumpuh di sofa dan menyeka air mata dari wajahnya, membuatnya ingin menguliti Tang Xiu hidup-hidup dan memotong-motong tubuhnya menjadi 8 bagian. Yuan Chuling tiba-tiba mendongak, matanya berkilat dan menatapnya. Ketika Su Xiangfei hendak menyerbu ke depan Tang Xiu, dia segera berdiri dan menendangnya, membuatnya terpental beberapa meter saat tubuhnya menghantam meja dengan keras. Ah! Teriakan seperti seekor babi sedang disembelih keluar dari mulut Su Xiangfei. Tang Xiu mengerutkan kening. Sambil menatap dahi Su Xiangfei yang tersungkur, yang sedang berjuang untuk berdiri, dia berbicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Su Xiangfei, jika kamu sakit, seret dirimu ke rumah sakit jiwa dan periksa sendiri apakah kamu masih waras atau tidak. Tetapi jika kamu tidak sakit, jangan pernah berani memprovokasiku. Aku bukan orang yang memprovokasi orang tuamu yang sombong dan mendominasi, aku bahkan tidak peduli dengan mereka. Jadi, jika kamu tahu apa yang terjadi pada mereka, bawa mereka ke rumah sakit dan periksakan diri bersama mereka. Mengerti? Mata Su Xiangfei seperti hendak menyemburkan api yang berkobar saat dia menatap Tang Xiu dan meraung. Itu pasti karenamu. Bajinganmu itu pasti telah melakukan sesuatu, kalau tidak ayahku tidak akan menghancurkan barang-barang sambil mengutukmu dengan keras. Katakan padaku, apa yang telah kau lakukan pada orang tuaku? Kalau tidak, aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu. Tang Xiu mencibir. Kau ingin membunuhku? Hanya mengandalkanmu. Sebelumnya, kau menjebakku karena mencuri uang. Kalau saja aku tidak berhati lembut, kau bisa saja dijebloskan ke penjara sekarang juga. Cheng Yannan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya sambil menatap ekspresi garang di wajah Su Xiangfei dan berbicara dengan suara pelan. Su Xiangfei, kakakku adalah orang yang menangani kasus ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa memang kamu dan kakakmu yang menjebak Tang Xiu atas uang yang dicuri. Lagi pula, ini ruang kelas. Aku harap kamu tidak membuat masalah di sini, kalau tidak, begitu masalah ini menjadi lebih besar, sekolah benar-benar akan membatalkan kualifikasimu untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kulit Su Xiangfei langsung berubah merah padam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Yannan akan berdiri dan membela Tang Xiu. Dia bahkan telah mengungkap kejadian memalukan itu, membuat seluruh kelas mengetahui proses kejadian itu dari mulut Cheng Yannan. Bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum? Itulah perasaan yang dirasakan Su Xiangfei saat ini. Pada saat yang sama, dia juga membenci Tang Xiu dan Cheng Yannan sampai ke tulang, dan orang yang baru saja menendangnya, Yuan Chuling. Jika tatapan mata bisa membunuh, dia bisa menggunakannya untuk membunuh 3.000 orang ini. Keributan yang tiba-tiba segera mengguncang seluruh siswa di kelas. Ya Tuhan! Benarkah? Su Xiangfei sampai menjebak Tang Xiu. Astaga! Aku dulu mengira Tang Xiu seorang pembuat onar, tapi tidak pernah sekalipun aku mengira Su Xiangfei penuh tipu daya jahat. Wah, kita sudah kenal dia sejak lama, bahkan tanpa tahu sifat aslinya. Aku tidak pernah menyangka Su Xiangfei bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Tapi, mendengar perkataan mereka berdua, seolah-olah mereka berdua saling mengerti maksud masing-masing. Kebencian macam apa yang mungkin ada di antara keluarga mereka? Sial! Aku tidak menyangka mataku bisa salah menilai orang lain. Dulu aku mengira Su Xiangfei adalah orang baik. Baru sekarang aku tahu wajah aslinya. Mulai sekarang, kita harus waspada dan menjaganya. Su Xiangfei benar-benar punya pikiran seperti jalang. Saat itu, tampaklah sesosok tubuh yang cantik jelita, parasnya yang elok rupawan, ditambah lagi dengan busana yang dikenakannya muncul di depan pintu kelas. Su Xiangfei tidak menyadarinya. Ia diselimuti rasa malu dan kesal saat itu. Pandangannya beralih dari Cheng Yannan ke Tang Xiu saat ia melotot padanya dengan amarah yang membara di matanya saat ia meraung. Yang bermarga Tang, kau bajingan idiot sialan itu selalu bersembunyi di balik wanita. Apakah itu yang bisa dilakukan pria sejati? Jika kau punya nyali dan kemampuan, datanglah dan lawan aku. Bersembunyi di balik wanita memang bukan pria sejati. Namun, jika seorang pria bisa membuat Kang Xia tertarik, menurutku dia bukan orang yang termasuk dalam kategori ini.
Saat Kang Xia melangkah masuk ke dalam kelas, semua mata langsung tertuju padanya dalam sekejap, membawa serta kesan angkuh dan agung yang bisa dimiliki seorang ratu. Dia tiba dan berbalik di depan Su Xiangfei, dan mengatakannya sekali lagi. Aku harus mengoreksimu. Pria sejati tidak berarti harus dibuktikan melalui pertarungan. Menurutku orang yang memecahkan masalah dengan tinjunya adalah orang yang sangat dipaksa atau bodoh. Sekarang, pikirkan sendiri, orang seperti apakah kamu? Aku. Kemarahan di wajah Su Xiangfei membeku. Dengan ekspresi bodoh, dia menatap Kang Xia yang cantik, yang keanggunannya tidak sedikit pun di bawah guru yang bertanggung jawab, Han Qingwu. Mulutnya terbuka tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kang Xia melirik Su Xiangfei sebelum berbalik dan menatap Tang Xiu, lalu tersenyum tipis. Ini pertemuan pertama kita. Namun melihatmu semudah ini membuatku terkejut. Tang Xiu menjabat tangannya dan menjawab dengan tenang. Dan aku juga tidak pernah menyangka bahwa manajer emas legendaris, Nona Kang Xia, akan secantik dan semenarik ini. Lagi pula, tempat ini tidak cocok, mari kita bicarakan di tempat lain. Oke. Kang Xia mengangkat bahu dan menjawab. Tang Xiu bahkan tidak melirik Su Xiangfei dan terang-terangan mengabaikannya, membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Setelah meninggalkan kelas, Tang Xiu melihat guru Han Qingwu memegang setumpuk dokumen tebal lewat. Tang Xiu, apakah kamu akan membolos lagi? Melihat Tang Xiu keluar dari kelas, Han Qingwu langsung berteriak, sebab dia merasa seakan-akan dirinya telah digigit sekali dan takut akan merasa pahit terus-menerus. Ekspresi agak canggung muncul di wajah Tang Xiu, terutama karena dia diikuti oleh Kang Xia. Adapun Kang Xia, dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh, karena dia tiba-tiba tersenyum ketika dia melihat Han Qingwu. Saat pertama kali melihat Tang Xiu, dia bisa merasakan bahwa anak muda yang 5 atau 6 tahun lebih muda darinya itu sangat menarik. Kang Xia mendekat sambil mengulurkan tangannya ke Han Qingwu, dan berkata sambil tersenyum. Kamu guru kelas Tang Xiu, ya? Apa kabar? Aku Kang Xia, teman Tang Xiu. Apakah mungkin Tang Xiu bisa mendapatkan cuti? Aku punya beberapa hal untuk dibicarakan dengannya, dan itu hanya butuh waktu paling lama 2 jam. Han Qingwu menatap Kang Xia sebelum mengalihkan pandangannya ke Tang Xiu. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang telah terjadi baru-baru ini, mengapa banyak orang datang mencari Tang Xiu. Beberapa saat yang lalu, kepala sekolah memanggilnya ke kantornya, dan mengatakan kepadanya dengan nada memaksa untuk memberinya cuti seminggu. Namun, hal yang paling menjengkelkan dan sulit diterima baginya adalah, bahwa dia harus berbohong kepada Ibu Tang Xiu, mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar untuk berpartisipasi dalam kontes mata pelajaran. Halo, apa kabar? Ngomong-ngomong, karena kamu ada urusan, tidak apa-apa, tolong jaga diri. Bersambung ke episode 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.